baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menanyakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Ibu absen ya. Anggit Firmadi, Akhirnya. Nabila, Lutfi Reza, Sajing. Alhamdulillah berangkat semua ya. Tadi sudah baca Asmaul Husna atau belum ya? Sudah. Sudah ya. Ya nanti Mbak Lutfi baca ya. Ya, seperti biasa kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Yuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ada yang ingin membacakan artinya? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Anding. Artinya satu, alif lam mim. Dua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, ya sudah membaca Al-Quran ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah sudah ada yang belajar tadi malam tentang materi hari ini? Belum. Ya, Mbak Lutfi sudah belajar. Belajar apa Mbak Lutfi? Hadis, ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam. Nah, seperti kita tahu ya, Indonesia kan negara hukum. Ya apa tidak? Iya. Nah, jadi bukan hanya negara saja yang punya hukum, tetapi agama juga punya hukum-hukum tersendiri. Nah, kalau di Islam itu kita juga punya rujukan atau sumber-sumber hukum. Ada yang tahu apa saja? Al-Quran. Apa saja? Kemudian ada yang tahu lagi? Hadis atau sunnah ya. Yang ketiga ada yang tahu? Istihad. Betul, istihad. Nah, Al-Quran yang pertama. Jadi kita akan membahas yang pertama, kedudukan sumber hukum Islam. Nah, nanti anak-anak akan memahami apa itu kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiga sumber hukum ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Yang kedua, kita akan belajar mengenai berpegang teguh terhadap Quran, hadis, dan ijtihad. Nanti jadi anak-anak tahu kenapa kita harus berpegang teguh. Yang ketiga, meyakini sumber hukum Islam. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok hadis atau sunnah, yang kedua kelompok ijtihad. Nah, untuk materi Al-Quran kita bahas bersama-sama. Nah, Al-Quran. Ada yang tahu apa arti Al-Quran? Belum. Kitab suci. Kitab suci ya, betul. Kita
harus mengimani Al-Quran sesuai dengan rukun iman yang ya, betul ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa apa ya? Arab. Dimulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Betul sekali. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau kalam yang diturunkan dari Allah kepada siapa ya? Nabi Muhammad secara mutawatir yang menggunakan bahasa Arab, didahului surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Nah, kandungan dalam Al-Quran ini ada banyak ya sebenarnya. Ada yang berupa larangan, ada berupa perintah, anjuran, kisah-kisah, suri tauladan. Tapi kita bisa mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama, i'tiqadiyah, bahasa ditulis ya. I'tiqadiyah atau tentang keimanan. Yang kedua itu tentang qauliyah, atau ada yang tahu qauliyah itu apa? Qauliyah itu tentang akhlak manusia. Yang ketiga itu tentang amaliyah, yang menyangkut amal ibadah dan juga muamalah. Muamalah itu contohnya seperti apa ya? Hubungan bermuamalah. Ada yang tahu? Jual beli, ada lagi? Atau ya mawaris. Terus juga ada banyak ya. Kalau ibadah, contohnya apa yang diatur dalam Al-Quran? Sholat, terus zakat, puasa, terus haji. Ya, ada banyak contohnya ya. Nanti kalian bisa mendalami lagi dari modul yang sudah ibu sediakan. Nah, kemudian kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, silakan Mbak Lucy. Karena Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Iya, betul. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita itu berpegang teguh pada Al-Quran? Bagaimana? Ngaji. Terus ada lagi mengamalkan isinya atau kandungannya. Atau kalau kalian kenal dengan Quraisy Shihab, tahu? Tahu ya. Nah, beliau punya buku yaitu Membumikan Al-Quran. Nah, dari situ itu mengangkat cerita atau nilai-nilai yang mengharuskan kita membumikan Al-Quran dengan cara apa? Yaitu menanamkan atau menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, kedudukan Al-Quran. Kira-kira kedudukan Al-Quran itu seberapa penting bagi umat Islam? Sangat penting. Sangat penting ya. Maka dari itu Al-Quran dijadikan sebagai sumber utama dan yang pertama bagi umat Islam. Yang kedua, kedudukan Al-Quran itu digunakan sebagai penegas bidang akidah, kepercayaan, tauhid. Nah, semuanya itu diatur dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu juga sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat, betul ya, penyembuh atau obat bagi rohani kita. Ya, yang selanjutnya Al-Quran itu digunakan sebagai petunjuk, pedoman bagi umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga memberikan kita sebuah kabar. Kabar apa kira-kira? Kabar gembira bagi umat manusia ya. Yang terakhir, Al-Quran adalah sebuah mukjizat bagi umat manusia. Itu adalah kedudukan dari Al-Quran. Nah, selanjutnya silahkan kalian bisa berkelompok ya. Kelompok 1 silahkan di baris yang pertama dan kelompok 2 silahkan dari baris yang kedua. Silahkan kelompok 1 membahas mengenai ijtihad, yang kelompok 2 mengenai hadis. Nanti setelah kalian berkelompok, ibu akan mengadakan yang namanya market activity. Nah, nanti silahkan
menentukan, berdiskusi dulu ya. Nanti menentukan siapa yang akan menjadi penjual dan siapa yang akan menjadi pembeli. Yang akan menjadi penjual nanti itu berkeliling ke kelompok lain, menceritakan atau mendeskripsikan tentang bagaimana istihad itu, bagaimana hadis itu. Nah, paham? Paham ya? Silakan Ibu beri waktu 15 menit diresum dan dibuat mind mapping. Paham ya? Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Bisa? Ya. Sudah selesai? Sudah. Coba Ibu cek dulu ya hasil kerjanya. Ya. Dari kelompok 2 sudah selesai. Ya. Silakan kita atur tempat duduknya menjadi saling berhadapan. Silakan. Ayo Mbak, berhadapan. Siapa yang bertugas menjadi penjual? Saya. Ya. Ini pembeli berarti ya. Nah, Mbak Lutfi dan Mas Anggit penjualnya ya. Silakan bisa bertukar posisi. Sudah hafal materinya? Sudah bisa menjelaskan? Sudah. Ya, silakan untuk bertukar informasi ya. Jadi, Mas Anggit menjelaskan apa itu materi istihad tadi ya kepada Mbak Nabila dan Mbak Lutfi juga sebaliknya. Paham? Paham. Ya, silakan. Istihad adalah. Ya, sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah selesai menjelaskannya Mbak Lutfi? Sudah. Mas Andi sudah paham? Sudah. Ya, Mas Anggit, Mbak Nabila sudah? Sudah. Ya, silakan boleh bertukar tempat duduk kembali. Dirapikan lagi ya tempat duduknya. Ya, tadi Mas Anding apakah sudah mencatat poin-poin yang disampaikan Mbak Lutfi? Sudah. Mbak Nabila sudah? Sudah paham ya, jadi sudah paham mengenai hadis dan istihad. Sekarang Ibu ingin bertanya ya untuk menguji pemahaman kalian. Jadi apa itu yang dimaksud dengan hadis atau sunnah? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ayo, ya Mbak Lutfi. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Iya, jadi sudah tahu ya pengertian. Kemudian yang kedua, apalagi yang dibahas selain pengertian? Tadi Kandungan. kandungan. Apa saja kandungan dari ilmu hadis? Iya Mbak Nabila tadi. Sunnah yang ditunjukkan dari perkataan Rasulullah. Ya, yang pertama perkataan. Yang kedua, apa lagi? Sunnah yang ditunjukkan dari perbuatan untuk dijadikan perintah atau larangan melalui Ya, perbuatan. Yang ketiga, ada yang ingin menjawab? Lupa. Lupa. Yang ketiga adalah Tahapan. Iya. Ya, jadi dari kandungan ini ada perkataan atau kata nama lainnya apa ya? Kaulia. Oh iya, betul. Perbuatan? Fi'liyah. Fi'liyah. Yang ketiga ketetapan atau Fakriyah. takririah. Setelah belajar kandungan, kemudian ada apa lagi? Ada kedudukan. Iya, kedudukan. Jadi setelah Al-Quran kemudian ada hadis. Menempati posisi keberapa ya? Dua. Kedua. Kemudian kan kedudukannya selain sebagai sumber rujukan kedua sebagai apa lagi? Semua Iya, penguat. Kemudian sebagai perinci hukum global. iya. Jadi dalam Al-Quran itu meskipun Al-Quran sudah mencakup segala
segala kebutuhan manusia, tetapi kadang ada ayat-ayat yang masih sangat umum. Di dalam ayat yang masih umum itu biasanya akan lebih dirinci lagi dari perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi melalui hadis, gitu ya. Ya, kemudian ada apa lagi? Keutamaan ya, keutamaan dari mempelajari ilmu hadis kira-kira apa? Dicintai Allah. Iya, dicintai Allah. Terus terhindar dari dosa. dosa. Iya. Sudah ya. Dalil dari kita mempercayai adanya hadis, kira-kira dalilnya apa? Ayo. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Iya. Sudah paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bisa. Tidak. Ya, kita lanjut ke ijtihad. Kira-kira ijtihad artinya apa ya? Silakan, tadi kelompok berapa? 2 ya. Coba apa itu arti ijtihad? Ya, Balutki. Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dan tenaga semaksimal mungkin Untuk apa? untuk Membuat ketetapan. Siapa yang membuat ketetapan dari ijtihad? Mustahil. Mujtahid atau ulama. Iya, jadi yang membuat ijtihad ini adalah ulama-ulama yang sudah memiliki kredibilitas ya. Jadi tidak sembarangan orang-orang yang menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan hukum syar'i. Jadi ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai apa ya? Kedudukan apa? Sumber hukum yang yang ketiga. ketiga. Kandungannya apa? Coba Mbak Nabila tadi. Jawaban atas persoalan apa bisa jawabannya itu ada secara jelas dalam Al-Quran dan Iya. Jadi ijtihad ini lebih merinci lagi bagaimana persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita, tapi tidak diatur atau dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dalam menentukan ijtihad ini, ulama-ulama menggunakan metode-metode tertentu ya. Apa saja ya metodenya? Ijma. Nah, terus? Iya. Qiyas. Apa lagi? Istihsan. Istihsan. Istiqsan. Terus? Istishab. Istishab. Ada lagi? Muslaham mursalah. Masalah. Terus? Mur. Uruf ya, uruf atau kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Ya, dari mana sih ulama-ulama bisa menentukan ijtihad? Kira-kira dasarnya apa? Dalilnya apa? Ada yang tahu? Quran surat An-Nisa Ayat berapa? 59. Ya, nanti bisa dibaca ya. Ya. An-Nisa 59. Ya, berisik. Ya, sampai sini sudah paham? Sudah. ya. Allah. Ibu rasa hari ini sudah cukup. Nanti mind mapping yang tadi sudah dibuat, silakan bisa dikumpulkan ya. Ya. Ya, sudah diberi nama? Sudah. Silakan dikumpulkan. Silakan. Ya, di terima kasih ya. Ya. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Silakan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya Mbak Bima ya. Kita juga akan mengadakan ulangan harian di pertemuan yang akan datang. Dipersiapkan ya. Ya. Ya, mohon maaf untuk segala kekurangan. Ibu akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.